Tuhan benar Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami boleh sampai hari ini Tuhan, semua anak Tuhan luar biasa. Dan kami percaya kalau Tuhan luar biasa sampai hari ini, maka sampai masa tua kami Tuhan tetap luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Artinya dalam keluar biasaan Tuhan kami akan melihat hidup kami pasti diberkati Tuhan. Pekerjaan bisnis kami pasti diberkati Tuhan. Bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan tempat ini Tuhan, setelah kami menaikkan pujian penyembahan kami, tiba saatnya kami mau bawa hati kami Tuhan untuk terima isi hati-Mu. Ajar kami, didik kami, bentuk setiap kami Tuhan. Dan kami doa, kami bukan cuma cakap mendengar, tapi kami boleh bangkit cakap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami bersatu hati berdoa, kami menyerahkan hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman. Bapa, urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu. Sucikan, layakkan hamba-Mu ini Tuhan. Jika ada dosa Tuhan, mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba gak layak tanpa Tuhan, hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan dan kekuatan yang baru, Tuhan menyucikan, melainkan memampukan, mengubahkan yang biasa jadi luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati dengan sempurna. Kami doa Tuhan, ini umat-Mu Tuhan, ini anak-anak-Mu, berkatilah dengan sempurna. Dan segala kemuliaan kami kembalikan bagi Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati dengan sukacita dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa pada malam hari ini. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman, jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Sukacita Tuhan luar biasa tercurah bagi setiap kita. Senang bisa jumpa dengan saudara, dan dengan bangga saya bisa bilang di depan saya adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Haleluya. Karena konon katanya dari tadi saudara hujan gede, makanya banyak area jalan-jalan tadi yang banjir saudara. Dan akhirnya ada banyak orang akhirnya memilih untuk menyerah, tidak datang gereja, lebih memilih untuk ibadah online. Tapi saudara tetap setia datang ke tempat ini. Artinya saudara orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Amin. Dan saya mau bilang saudara, orang yang semangat cari Tuhan, orang yang cinta Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan saya mau bilang saudara, apalagi buat anak-anak muda, saya mau bilang ya, kalau mau cari pasangan, cari yang datang saat ini saudara. Haleluya. Iya, karena yang setia sama Tuhan, yang semangat buat Tuhan, dia pantas jadi imam dalam rumah tanggamu. Haleluya, haleluya. Ternyata jomblo banyak di sini ya. Haleluya. Yuk, waktu kita sangat mepet saudara. Ini paling malam saya naik saudara. Jemaatnya sudah menanti. Ayo, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang nggak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Kita buka Yohanes pasal yang ke-21, 1-8 akan jadi ayat pembuka kita saudara. Yuk, saya baca ayat 1, saudara 2, ayat yang ketiga 2 kita baca bergantian, ayat yang ke-8 kita akan baca sama-sama. Yohanes 21 ayat 1-8 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Ayat yang pertama demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat yang kedua silakan.
Ayat yang ketiga dikatakan apa? Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat yang keempat, iya. Ayat yang kelima dikatakan apa? Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Ayat yang keenam, ayat yang ketujuh, maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. 8 sama-sama, 3, iya. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Saya mau bilang saudara, Tuhanlah pribadi yang luar biasa, katakan amin. Dan saya mau bilang saudara, siapapun yang berjumpa dengan Tuhan, pribadi yang luar biasa itu, hidupnya nggak mungkin biasa-biasa, hidupnya pasti luar biasa, katakan amin. Nah, dan kalau saudara perhatikan, ini adalah kisah di mana Tuhan berjumpa dengan murid-muridnya. Saudara, masih dalam rangkaian kisah di mana Tuhan menampakkan diri kepada banyak orang. Kemarin kita sudah membahas ketika Tuhan menampakkan diri kepada Thomas dan juga murid-murid yang lain. Kali ini saudara, Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias, dan salah satu orang di dalamnya adalah Petrus di sana, saudara. Dan ketika saya coba mempelajari kisah ini, saudara, saya merenungkan kisah ini, saudara, ini bicara tentang apa, saudara? Agenda Tuhan adalah pemulihan. Sama-sama bilang sama saya, pemulihan. Amin. Makanya tema khotbah saya hari ini adalah bicara tentang perjumpaan yang membawa pemulihan. Sama-sama bilang sama saya, perjumpaan. Sama-sama bilang sama saya, yang membawa pemulihan. Amin. Siapapun yang ngalamin perjumpaan dengan Tuhan akan ngalamin pemulihan, katakan amin. Dan doa saya, ibadah hari ini bukan hanya menjadi rutinitas semata, tapi menjadi kesempatan kita ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, sehingga saudara dan saya kita pulang bawa pemulihan dari sorga. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah, pemulihan apa yang Tuhan kerjakan melalui perjumpaannya? Yang pertama saya mencatat adalah spirit recovery, atau bicara tentang pemulihan semangat. Sama-sama bilang sama saya, pemulihan semangat. Sama-sama bilang sama saya, semangat. Coba kita lihat ayat yang ke-7 sampai 8, dikatakan apa di sana, saudara? Yuk, yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa, maka ia, sebab perhatikan kalimat terakhir, lalu terjun ke dalam. Ayat yang ke-8 dikatakan apa? Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka apa? Hanya kira-kira. Dengan perahu memang dekat, saudara, tapi kalau berenang itu cukup jauh, saudara. 200 hasta jauhnya, saudara. Dan mereka menghela jala yang penuh dengan ikan itu, saudara. Nah, sedikit saudara, bahwa pada saat itu ketika bicara tentang murid-murid melihat Tuhan Yesus ditangkap, bicara tentang Tuhan Yesus disalibkan dan mati di atas kayu salib, saya mau bilang saudara, itu satu hal yang sangat mengguncangkan mereka. Kenapa? Karena pribadi yang sangat mereka sayangi, pribadi yang sangat mereka harapkan, Mesias yang mereka harapkan untuk saudara, yaitu apa? Bicara tentang membawa kebebasan atas penjajahan pada masa itu, saudara, akhirnya disalibkan, saudara, dan mati di atas kayu salib. Dan saya mau bilang saudara, ini bicara tentang apa, saudara? Mereka kehilangan harapan, mereka kehilangan yang namanya semangat, saudara. Tapi ketika bicara tentang perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan menampakkan diri kepada mereka, saudara, setelah kebangkitannya. Ketika saya pelajari lebih dalam, Tuhan mau memulihkan yang namanya semangat mereka. Dan terbukti ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, semangat Petrus langsung berkobar-kobar, saudara. Dari jauh dia nggak tunggu kapalnya melekat atau mendekat dulu, saudara, ke tepian, saudara, tapi langsung dia loncat, saudara, dan berenang, saudara, 200 hasta. Kalau 1 hasta 0,45 meter, saudara, artinya 200 hasta berapa meter? Coba Bapak hitung, saudara Yesus. Ditanyain. Kalau agama udah payah, matematika jangan payah ya. Saya mau bilang saudara, artinya sekitar 90 meter. Itu untuk berenang itu cukup jauh, saudara. Dan langsung Petrus lakukan. Kenapa? Karena semangatnya sudah dipulihkan. Saya coba merenungkan, kenapa Tuhan memulihkan semangat? Ternyata bicara tentang semangat, semangat itu penting. Sama-sama bilang sama saya, semangat itu penting. Sama-sama bilang sama saya, semangat itu penting.
Amin. Dan ketika saya pelajari saudara, salah satu kalimat dari Charles Spurgeon menjawab itu saudara, yaitu bilang begini saudara, iman tanpa semangat adalah seperti matahari tanpa panas atau seperti pelita tanpa cahaya. Sekali lagi saudara, iman tanpa semangat adalah seperti matahari tanpa panas atau seperti pelita tanpa cahaya. Jadi semangat tadi ternyata adalah wujud nyata daripada iman saudara. Jadi ternyata yang Tuhan mau pulihkan adalah iman yang diwujud nyatakan melalui apa? Semangat. Dan saya mau bilang saudara, semangat adalah wujud nyata daripada iman. Jangan bilang sama saya punya iman pak, tapi nggak ada semangat dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena orang yang beriman akan wujud nyata dari apa saudara? Semangat dalam kehidupannya. Saudara ingat wanita yang pendarahan 12 tahun? Wanita yang pendarahan 12 tahun ini saudara secara fisik pasti lemah. Kita aja saudara kurang darah. Kita aja kurang darah saudara, anemia. Soaknya minta ampun, betul ya? Apalagi ini 12 tahun dia pendarahan. Pasti secara fisik dia lemah luar biasa. Tapi saudara lihat, semangat wanita ini luar biasa. Dia sampai berkata, andai ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dengan semangat yang luar biasa, dia terobos kerumunan orang itu saudara. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya dia menerima mujizat. Dan saya mau bilang saudara, makanya seperti yang saya bahas minggu lalu saudara, saya bisa lihat orang katanya punya iman atau tidak, tergantung dari semangatnya. Saya bisa lihat orang itu bisa terima mujizat atau tidak, tergantung dari semangatnya. Kalau di altar call-nya semangat, Bapak Pendeta doakan, itu semangat 45 begitu saudara. Memang ciri-ciri orang terima mujizat saudara. Yang di Manado kan oma itu doakan oma. Oh Tuhan, dari semangat itu saya bisa lihat, oh oma ini terima mujizat. Sampai dia peluk saya, oh Tuhan Yesus. Tapi nggak apa-apa, setidaknya saya lihat semangat luar biasa. Tapi gara-gara statement ini tadi di SCBD ada oma-oma bilang, katanya kalau oma-oma boleh peluk kok darah Yesus. Ada yang berbeda di matamu oma. Halo. Saya mau bilang, tapi setidaknya semangatnya luar biasa saudara, betul? Tapi ada orang kadang-kadang bilang, oh Pak Pendeta saya beriman, tapi maju altar kolanya. Amin. Darah Yesus. Jangan kan penyakit parah, panu aja nggak sembuh itu saudara menurut begitu. Iya kan? Saya mau bilang saudara, iman akan terwujud nyata dengan apa? Dari apa? Semangat. Dan semangat memang penting. Ketika saya belajar lebih dalam lagi saudara, semangat juga akhirnya apa saudara? Bicara tentang apa? Menentukan berkat. Sama-sama bilang sama saya, berkat. Orang kalau bersemangat akan diberkati Tuhan. Amin. Kalau saudara ingat bangsa Israel, tanah Kanaan sudah ada di depan mereka. Tapi pesan Tuhan, setelah kuatkan dan teguhkan hatimu, dikatakan apa? Dalam Yosua 1 ayat 9. Jangan kecut dan tawar. Tawar hati itu saudara, bahasa aslinya saudara adalah katah. Itu punya makna apa? Discourage atau patah semangat. Tuhan mau bilang apa? Berkat sudah aku sediakan buat kalian. Janganlah sampai kalian kehilangan semangat. Dengan kata lain, bersemangatlah, ada berkat yang sudah aku sediakan. Tapi kalau kita mau korelasikan dengan dunia hari-hari kan sangat realistis ya. Saudara misalnya jadi bos, yang bilang amin terjadilah seturut dengan iman. Enggak, cuma yang pertama, enggak ada, yang kedua enggak ada. Siapa suruh ngikut-ngikut? Iman enggak boleh ngikut-ngikut begitu. Saudara misalnya mau wawancara kerja, karyawan ada 2 yang mau wawancara. Yang satu datang langsung bilang, Bapak Ibu, saya siap untuk bekerja di perusahaan Anda. Saya siap mengabdikan hidup saya untuk perusahaan ini. Saya siap lembur tanpa dibayar. Apa itu tipes? Semangat. Yang satu, oh mau kerja. Saudara pilih yang mana? Yang semangat atau yang tidak? Semangat dong. Karena apa? Bersemangat luar biasa. Kecuali yang lemas bilang begini, tapi saya keponakannya Dirut. Masuk. Tapi dalam hal ini kita bisa lihat ya, untuk kerja aja butuh orang dalam, betul ya? Untuk masuk kerja aja butuh orang dalam, apalagi masuk surga bos. Mantap. Ini pasti masuk TikTok lagi bagian ini saudara. Darah Yesus. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, semangat itu penting, amin.
Saudara kalau memberkati karyawan, saudara akan berkati yang rajin atau yang malas? Yes. Makanya saya jadi pendeta, saya nggak mau jadi pendeta yang lemes. Saya jadi pendeta yang tetap semangat, amin. Karena saya percaya jemaat juga senang pendeta yang semangat. Betul? Makanya sekalipun saya capek, saya tetap naik mimbar. Walaupun di luar udah, ini namanya positive vibes. Anak Tambun, guys. Darah Yesus. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, semangat itu penting, amin. Bahkan saya mau bilang, saudara, semangat juga berkaitan dengan kekuatan. Sama-sama bilang sama saya, kekuatan. Coba kita buka Amsal pasalnya yang ke-18 ayat 14. Sama-sama kita baca Amsal pasalnya yang ke-18 ayat 14. Sama-sama yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya, orang yang bersemangat dapat apa? Tetapi bagian awal dikatakan apa? Orang yang bersemangat dapat. Sama-sama bilang sama saya, semangat bikin kita kuat. Amin. Saudara kalau semangat, saya mau bilang saudara, ternyata ada korelasi antara semangat dan kekuatan. Makanya kalau saudara perhatikan tempat fitness, lagu-lagu yang diputar adalah lagu-lagu semangat, betul ya? Iya kan? Saudara ke tempat fitness, lagu-lagunya yang iya kan? Nggak sia-sia pernah jadi boy band, saudara. Iya kan? Kalau saudara ke tempat fitness, lagunya ya, ku bayang bila datang. Karena ada pengaruh korelasi antara semangat dan kekuatan. Makanya orang-orang tempat fitness ngangkat berat juga ya. Kubayang bila itu tempat fitnessnya di Harapan Indah itu, saudara. Haleluya. Coba kalau lagunya lagu-lagu ku menangis Saima itu, ya Tuhan Yesus, keseleo tulang itu, saudara. Iya kan? Saya mau bilang sekali lagi, ibu-ibu kalau bersihin rumah ada semangat, mau rumahnya segede Betos juga. Enggak ada yang amin, yang udah enggak ada. Tapi kalaupun rumahnya segede beton, harus ada semangat. Oh bisa itu, ada kekuatan itu. Bersama Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Wow. Coba kalau nggak ada semangat, rumahnya RSSSSSS, rumah sangat sempit, selonjor saja susah sekali. Ampun. Tapi nggak ada semangat ya. Aku tak sanggup. Stroke ringan. Saya mau bilang saudara, Tuhan mau memulihkan semangat kita. Amin. Kenapa saudara? Karena ketika kita semangat, kita cakap menang segala perkara. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, semangat. Kita cakap menang segala perkara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, saya mencatat di sini saudara bahwa apa? Pemulihan yang Tuhan mau kerjakan melalui perjumpaannya. Yang kedua, pemulihan hubungan. Sama-sama bilang sama saya, pemulihan hubungan. Sama-sama bilang sama saya, hubungan. Coba kita lihat saudara, Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sama-sama bagian awal dikatakan apa? 3, ya. Sesudah Simon anak Yohanes, apakah engkau? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa apa? Loncat ayat yang ke-16 dikatakan apa? Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa. Loncat ayat 17 dikatakan apa? Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah? Maka sedih hati Petrus karena apa? Yesus bertanya untuk tahan sampai di sana. Kenapa Petrus sedih pada saat Tuhan tanya ketiga kali? Pak, udah hujan-hujan Pak. Otak dingin Pak, malas mikir. Kalau saudara ingat, saya pernah bahas kaidah penggunaan bahasa Ibrani saudara, kata atau kalimat yang sama tapi diucapkan lebih daripada satu kali, levelnya jadi berbeda. Satu kali itu level biasa, dua kali level lebih tinggi daripada level yang pertama, ketiga kali levelnya paling tinggi. Dan Tuhan nanya sampai 3 kali, artinya di mata Petrus Tuhan meragukan sudah di level yang paling tinggi saudara. Tapi sebenarnya bukan itu tujuan Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu Petrus menyangkal sampai berapa kali?
3 kali. Coba kita buka saudara, Markus pasal yang ke-14 ayat 72, dikatakan apa? Markus 14 ayat 72, sama-sama kita baca. 3, ya. Dan maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum engkau telah apa? Menyangkal aku, lalu menangislah ia apa? Bahasa aslinya adalah apa saudara? Klayo atau meratap dengan amat sangat. Petrus sangat sedih. Kenapa? Karena dia sudah menyangkal Tuhan sampai 3 kali saudara. Artinya apa? Di level yang sangat maksimal. Tapi sebenarnya makanya Tuhan tanya sampai 3 kali. Karena Tuhan tahu nanti Petrus akan menyangkal sampai 3 kali. Supaya apa saudara? Secara hitung-hitungan saudara, sama-sama di level maksimal. Atau saya bisa bilang saudara secara sederhana, itu impas saudara. Kenapa? Karena sekali lagi Tuhan mau memulihkan hubungannya dengan Petrus. Sama-sama bilang, sama saya, memulihkan hubungan. Amin. Supaya apa? Sekali lagi saudara, supaya hubungan itu kembali pulih. Karena sekali lagi saya mau bilang saudara, hubungan itu penting. Sama-sama bilang sama saya, hubungan itu penting. Amin. Dan saya mencatat di sini saudara, yang menarik adalah begini. Ketika Tuhan bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Pertama dan kedua Tuhan tanya menggunakan kata kasih agape saudara. Tapi yang menarik ketika Tuhan tanya ketiga kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kata yang Tuhan pakai adalah kasih dari Philia. Artinya apa? Persahabatan, kasih persaudaraan, atau bicara tentang hubungan. Dan saya mau bilang saudara, karena hubungan itu penting. Sama-sama bilang sama saya, hubungan itu penting. Kalau saudara pelajari Alkitab secara teologi, saudara akan menemukan kenapa Tuhan harus mati di atas kayu salib. Karena Tuhan mau memulihkan hubungan yang rusak oleh karena dosa manusia saudara. Karena begini saudara, karena Tuhan tahu kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Karena Tuhan tahu kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Makanya seorang hamba Tuhan saudara, John Wesley bilang begini saudara, Tuhan tidak apa-apa tanpa kita, tetapi kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak apa-apa tanpa kita. Tanpa saudara dan saya, dia tetap Tuhan yang mulia. Tanpa kita, dia tetap Tuhan yang berkuasa. Tapi tanpa Tuhan, kita nggak bisa apa-apa saudara. Makanya Tuhan bilang apa saudara? Akulah pokok anggur, dan saudara dan saya ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat. Memang kalau bahas teologi mendalam, memang hujan-hujan lagi. Kami butuh mie instan. Saya mau bilang sekali lagi saudara, intinya saudara dan saya, kita perlu selalu terhubung dengan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa dalam hidup kita. Tapi dengan Tuhan kita akan berbuah banyak, katakan amin. Saya mau bilang saudara, gereja kita, gembala sidang kita, kenapa hidupnya luar biasa? Karena mereka terhubung dengan Tuhan saudara. Saya ngalamin banyak kesaksian saudara. Dalam pelayanan saya saudara, Tuhan anugerahkan ada banyak kesaksian, banyak mujizat. Saya mau bilang saudara, bukan karena saya, tapi karena pribadi yang biasa ini terhubung dengan Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya kemarin saudara ke Bali saudara, ya saya ke Bali, ada pelayanan di sana saudara, ada undangan pelayanan di sana, dan akhirnya sekalian karena orang tua saya pengen ikut ya jalan-jalan ke sana saudara, dan saya ngerasain berapa anugerah Tuhan tuh luar biasa begini saudara, bahwa di mana-mana saudara, bahkan sampai di pelosok-pelosok. Saya ke daerah namanya GWK saudara, Garuda Wisnu Kencana, itu cuman berapa orang saudara, di situ cuman ada kurang lebih ada 4 kelompok, ada keluarga saya, ada 1 pasang, kemudian ada 1 keluarga, kemudian yang jualan saudara. Tapi yang 1 pasang tiba-tiba, Pak Pendeta, wih, siapa kau? Jemaat Nias, darah Yesus, Jemaat Nias ada di pelosok Bali saudara. Jemaat Nias. Setelah itu, yang 1 keluarga juga, Pak Pendeta, oh Tuhan Yesus, siapa lagi kau? Kami jemaat mana Betos? Bukan jemaat TikTok. Oh darah Yesus dari TikTok saudara. Jemaat TikTok. Bahkan saya kemarin ke Luwuk, sebelumnya saya ke Luwuk saudara, itu agak pedalaman, saya potong rambut di tempat yang biasa. Yang potong rambut lagi gunting saya saudara, ngobrol-ngobrol panjang lebar. Udah mau selesai potong rambut, dia bilang begini, Bang, saya lihat abang tuh wajahnya mirip Pendeta Marcel. Darah Yesus. Dalam hati saya, gue colok mata lu. Enggak. Tapi setidaknya, sekalipun dia nggak kenalin saya, setidaknya dia kenal ada Pendeta Marcel saudara.
Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, kenapa semua itu anugerah yang luar biasa Tuhan percayakan hari ini? Karena belasan tahun yang lalu saya memberikan diri saya untuk melayani Tuhan. Seandainya saya nggak kasih hidup saya buat Tuhan, mungkin saya masih terlunta-lunta di pinggir jalan, nggak ada yang tahu siapa saudara. Tapi karena terhubung dengan Tuhan, hidup kita terhubung dengan Tuhan, hidup kita pasti luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, terhubung dengan Tuhan, hidupmu pasti luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, Imam Musik boleh maju ke depan. Yang ketiga, pemulihan apa yang Tuhan lakukan melalui perjumpaan. Yang ketiga adalah pemulihan tujuan. Sama-sama bilang sama saya, pemulihan tujuan. Sama-sama bilang sama saya, tujuan. Kita buka 15-17 lagi, tapi bagian terakhir saudara. Yuk sama-sama kita baca. 3, ya. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah apa? Ayat selanjutnya dikatakan apa? Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah. Ayat terakhir 17 dikatakan apa? Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah apa? Domba-dombaku. Tuhan menciptakan kita punya tujuan saudara. Amin. Dari hal ini kita bisa melihat bahwa Petrus itu saudara, Tuhan punya tujuan untuk apa? Untuk mengembalakan domba-dombanya. Artinya apa? Menjadi dasar gereja, kita tahu bersama. Menjadi penjala manusia. Awalnya dia penjala ikan, di tangan Tuhan dia menjadi penjala manusia. Tetapi karena keadaan yang tidak mudah, dia kembali menjadi penjala ikan. Tetapi perjumpaannya dengan Tuhan mengembalikan panggilan Tuhan dalam hidupnya, tujuan Tuhan dalam hidupnya. Itu apa? Kembali menjadi penjala manusia. Sekali lagi Tuhan punya tujuan dalam kehidupan setiap kita. Dan saudara dan saya, hidup kita harus mencapai tujuan Tuhan. Karena kalau tidak, seperti yang saya pernah bahas, segala potensi yang Tuhan anugerahkan bisa jadi sia-sia. Handphone ini diciptakan dengan tujuan. Tapi handphone ini kalau dipakai tidak sesuai dengan tujuannya, misalnya di ganjelan pintu, ada begitu banyak potensi dalam handphone ini yang menjadi terbuang sia-sia. Saya kemarin ke Bali, sekali lagi karena awalnya pelayanan, gak ada tujuan jalan-jalan, jadi agak gak punya tujuan. Jadi karena orang tua pengen ikut, pergi bareng-bareng saudara. Singkat cerita, sampai di sana kita pagi-pagi bangun, gak tahu mau kemana, pokoknya kemanapun angin berhembus kita berangkat saudara. Jadi akhirnya saudara jalan-jalan di sana itu gitu, nginap di sini, jalan-jalannya di ujung sini sudah. Kan harusnya kan nginap di sini, jalan-jalan sekitar sini, nginap di sini, jalan-jalan sekitar sini, pindah lagi gitu supaya maksimal. Waktu itu enggak. Sini ujung sini, nginap sini ujung sini. Akhirnya apa? Mana macet lagi, banyak buang waktu, banyak buang tenaga, saudara. Nah, hidup kita sekali lagi kalau nggak punya tujuan bisa hancur. Makanya sekali lagi saya mencatat di sini, saudara. Pastikan saudara dan saya menyadari bahwa Tuhan menciptakan saudara dan saya dengan tujuan. Secara garis besar ada dua hal, saudara, yaitu yang pertama adalah keserupaan. Jadi Tuhan menciptakan saudara dan saya, tujuannya adalah apa? Keserupaan. Roma 8 ayat 28 sampai 29 bilang apa? Allah turut bekerja dalam segala untuk mendatangkan apa? Tapi bukan hanya sampai di kebaikan saja. Apa kebaikan yang Tuhan mau? Ayat 29 bilang apa? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran. Sama-sama bilang sama saya, keserupaan. Jadi Tuhan bisa bekerja dalam masalahmu, Tuhan bisa bekerja melalui tantangan yang kau hadapi dalam hidupmu, melalui sakit penyakit yang Tuhan izinkan ada dalam hidupanmu. Untuk apa? Untuk membentuk karakter setiap kita semakin serupa segambar seperti Allah. Makanya saya pernah baca satu kisah. Ada mahasiswa teologi yang meneliti Maleakhi 3 ayat 3. Maleakhi 3 ayat 3 bilang begini, saudara, bahwa akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, saudara. Mereka coba menelaah apa yang dimaksudkan. Akhirnya salah satu mahasiswa teologi itu, saudara, mereka ada yang kenal dengan tukang perak dan dia janjian untuk datang dan menyaksikan langsung bagaimana proses pemurnian perak itu, saudara. Singkat cerita, tanpa kasih tahu tukang perak kenapa dia ada di situ, bahwa dia sementara meneliti Maleakhi 3, dia tanya sama tukang perak, ini gimana proses pemurnian perak? Si tukang perak bilang bahwa gampang, saya tinggal pegang di bagian titik yang paling keras dan yang paling nanti akan dipanaskan, kemudian saya biarkan dia dipanaskan, dibakar dengan suhu yang tinggi. Kemudian dia tanya selanjutnya,
Terus dari mana kamu tahu ini sudah jadi murni tanpa alat canggih yang bisa menentukan, menjadi indikator untuk kemurniannya? Senyum sedikit, si tukang perak bilang ini gampang. Saya tinggal tunggu sampai wajah saya sudah nampak dari perak itu, saudara. Karena saking murninya, seperti cermin sehingga wajahnya sudah terlihat di cermin. Ketika lihat itu saya, wow. Jadi Tuhan menggambarkan begini, saudara. Tuhan murnikan saudara dan saya dengan api yang panas kadang-kadang, saudara. Masalah, tantangan, persoalan kehidupan. Dan kapan kita dikatakan benar-benar murni? Ketika wajah pencipta kita yaitu Tuhan sudah nampak dalam kehidupan setiap kita. Dan itulah tujuan Tuhan. Keserupaan. Dan ketika keserupaan sudah tercapai, orang yang memiliki keserupaan dengan Tuhan, hidupnya akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Makanya Rick Warren bilang begini, saudara. Kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Sampai kita memahami itu, kita tidak akan pernah mengerti. Hidup sepertinya tidak masuk akal, saudara. Ada banyak orang bingung hidup ini tujuannya buat apa sih? Ada banyak orang kebingungan dengan mencari makna kehidupan yang sesungguhnya. Karena mereka lupa bahwa hidup dari Tuhan untuk Tuhan. Tapi orang yang sadar tujuan Tuhan, hidupnya akan serupa segambar seperti Allah dengan proses yang Tuhan izinkan. Ketika image Tuhan, cahaya Tuhan terpancar, kehidupannya akan membawa kemuliaan. Dalam kehidupannya, melalui kehidupannya, banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan sorga. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hidup dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Ini berkati, boleh lambaikan tanganmu, sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan.